Shalom, saya senang sekali bertemu dengan saudara semua dan hari ini tema kita adalah hati anak. Katakan hati anak. Hati anak dalam pemuridan. Ya saudara, saya ingin mengajak saudara untuk langsung melihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Urutannya sengaja saya rubah sedikit saudara ya. Untuk memberi saudara sebuah gambaran cukup jelas tentang konteks dari ayat ini. Petrus berkata begini kepada orang-orang asing dan pendatang yang pada saat itu ada di Israel. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, siapa di antara saudara di tempat ini yang pernah sekali saja dalam hidup saudara merasakan stresnya, capeknya, lelahnya, mungkin bahkan bingungnya dalam mengurus anak? Tapi kenapa masih diurus anaknya saudara? Kenapa gak ditinggalin aja gitu? Udah maras mama ngurus kamu. Titipin misalnya. Kenapa? Karena ada yang namanya kasih storge. Storge adalah kasih natural orang tua ke anak. Itu kasih yang mendasar saudara. Jadi pertama kali manusia kenal kasih. Itu bukan agape, itu bukan eros, itu bukan phileo atau kasih persaudaraan. Tapi storge. Itu kasih orang tua. Kasih natural manusia kepada anaknya. Jadi kenapa kita mungkin walaupun stres, kesel, ngurusin anak, kita masih urusin anak ini? Karena kasih storge tadi itu ada dalam kita. Kasih itu yang membuat kita tetap melayani, tetap mengasihi, tetap mencintai, tetap mengampuni. Walau apapun yang terjadi. Di dalam ayat ini 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, Petrus bilang begini. Kamu harus jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kenapa Petrus bilang harus jadi seperti bayi? Kenapa harus bayi? Kenapa dia nggak menyebut menjadi seperti anak atau menjadi seperti orang remaja atau menjadi seperti orang tua? Kenapa dia mulai dengan sama seperti bayi yang baru lahir? Karena saya percaya. Coba bisa lihat kanan kiri dulu enggak? Coba lihat kanan kiri saudara dulu. Nah, orang ini ya, yang mungkin di mata saudara amit-amit, dulunya imut-imut saudara. Dulunya imut-imut ini saudara. Coba lihat istrinya yang ngeselin. Itu dulu imut-imut itu saudara. Coba lihat suaminya yang sekarang ngeselin, yang suka bikin kesel, bikin marah. Itu dulu waktu dia masih bayi imut-imut sekali saudara. Nah gimana caranya yang imut-imut jadi amit-amit? Itu yang mau kita bahas hari ini. Itu yang mau kita bahas hari ini. Lewat pemuridan ini bagaimana mungkin orang yang tadinya imut-imut jadi amit-amit berubah lagi jadi imut-imut. Itu yang lagi Petrus bilang sama mereka orang-orang asing dan orang-orang pendatang ini. Kamu tahu enggak? Kamu ini dulunya adalah bayi-bayi yang baru lahir secara fisik. Yang sebenarnya hatinya murni. Waktu bayi kamu gak punya keinginan macam-macam. Bahkan kamu menghina orang aja gak bisa. Bayi yang kamu pikir cuma satu waktu kamu bayi. Saya ingin disayangi. Saya ingin dicintai. Dan kalau saya menemukan orang yang mencintai saya akan mencintai balik. Saudara tahu ada sesuatu yang unik tentang bayi dan anak-anak? Apa itu? Mereka punya karakteristik yang unik. Sekalipun mereka disakiti, mereka akan tetap mencintai. Itu bayi loh. Tapi nanti ketika mereka mulai beranjak remaja, otaknya mulai bekerja, baru mereka reasoning. Kenapa papa saya begitu ya? Kenapa mama begitu ya? Kok digituin saya? Kok saya dititipin sama nenek? Kok papa waktu kecil pernah jahat sama saya? Kok mama waktu kecil begitu? Nah waktu reasoningnya mulai jalan, dia gak bayi lagi. Waktu logikanya mulai jalan, dia mulai menemukan alasan untuk membenci Anda. Makanya Petrus bilang, kamu harus jadi kayak bayi. Bayi itu adalah ketika kamu perlakukan dia dengan buruk sekalipun. Dia memilih tetap mencintai kamu.
Karena dia masih gak berdaya. Ada sebuah cerita di sebuah negara di Afrika. Ada satu panti asuhan yang istrinya bayi-bayi semua. Dan bayi-bayi ini setiap malam suka menangis. Karena mereka perlu susu. Kadang nangis karena mereka mungkin baru buang air. Atau nangis karena mereka ya mungkin lagi stres kali bayi-bayinya ya. Ditinggal di barak besar begitu. Nah masalahnya suster yang ada di barak itu cuma sedikit. Karena kan waktu itu lagi ada penganiayaan di Afrika. Ada bayi-bayi yang kehilangan orang tuanya. Jadi setiap kali mereka nangis malam-malam. Kalau bukan jamnya dikasih susu. Tidak satu orang suster pun akan datang. Dibiarin nangis saudara. Hari pertama belum waktu nusuk. Dibiarin dia nangis. Hari kedua, hari ketiga berlangsung berminggu-minggu. Sampai pada sebuah titik di mana bayi-bayi itu tidak akan lagi nangis lagi malam-malam. Mereka cuma akan menangis kalau pas jam minum susu. Di luar itu mereka gak nangis. Saudara tahu kenapa? Karena mereka sadar. Kalau saya nangis, ada yang datang sama saya. Saudara bisa bayangkan lahir sebagai bayi yang seperti itu. Yang sejak kecil sudah sadar bahwa tidak akan ada yang sayang sama saya. Akan ada orang yang memperhatikan saya. Akan ada orang yang memperdulikan saya. Saudara bisa bayangkan bayi-bayi nanti tumbuh jadi anak-anak yang seperti apa. Kalau nggak dibimbing, diarahkan. Mereka akan tumbuh jadi orang-orang yang mungkin nggak tahu apa itu kasih. Nah saudaraku, Petrus bilang sama kaum pendatang dan orang asing ini. Yang mungkin dulunya pernah punya pengalaman yang buruk di masa yang lalu. Petrus bilang begini. Karena kamu sudah terima Yesus. Ini waktunya kamu untuk mulai melihat ke dalam diri kamu sendiri. Dan coba lihat apakah dalam diri kamu masih ada kejahatan. Masih ada tipu muslihat. Masih ada kemunafikan. Masih ada kedengkian. Masih ada fitnah. Kalau ada kamu harus buang. Itu berarti Petrus lagi bilang begini. Menerima Yesus tidak serta-merta mengubahkan karakter kamu. Menerima Yesus adalah mengubah roh kamu menjadi baru. Tapi karaktermu mungkin masih karakter yang lama. Tapi sejak kamu terima Yesus. Perjalanan kamu untuk berubah dimulai. Petrus lagi bilang sama orang-orang. Masalahnya begini saudaraku. Coba kita lihat 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Paulus sebagai bapak rohani berkata kepada Timotius. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang apa saudara? Masa yang sukar, dalam bahasa Inggris perilous, artinya sangat-sangat sulit. Kenapa datang masa yang sukar? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ternyata di akhir zaman, dunia ini akan menjadi semakin sukar bukan karena gempa bumi, bukan karena angin ribut, tapi karena manusianya. Manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Jadi Paulus bilang begini, kan Timotius kan gembala ya saudara ya. Paulus bilang begini sama Timotius, nah penggembalaan kamu di akhir zaman akan susah. Karena kamu akan bertemu dengan jemaat-jemaat yang tidak mau dimuridkan. Tidak mau dibapai. Kamu akan ketemu dengan jemaat-jemaat yang egois, yang cuma ingin dihibur, tapi tidak mau dibentuk. Lalu Paulus bilang begini, secara lahiriah mereka datang ke gereja, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi mereka gak mau diubahkan. Kamu akan ketemu jemaat seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang datang ke gereja untuk merusak gereja, merusak komunitas, merusak pribadi-pribadi di dalamnya. Dan pada akhirnya Paulus mendeskripsikan orang-orang seperti ini sebagai orang-orang Kristen yang egois. Coba kita lihat ciri-ciri orang Kristen yang egois seperti apa. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan di situ pertama orang-orang ini adalah hamba uang. Yang kedua mereka suka membual dan suka menyombongkan diri. Contohnya kalau saudara perhatikan media sosial, saudara suka dengar orang-orang yang berkata, guys kalau lu main kripto guys, lihat apa yang gua dapat. Gara-gara kripto gua bisa beli Lamborghini. Padahal Lamborghini-nya bukan dapat dari main kripto. Lamborghini-nya dapat dari money laundering. Tapi dia suka membual dan menyombongkan diri. Kenapa orang sekarang seperti itu? Kenapa orang menampilkan pernikahan yang bahagia, tiba-tiba 2 bulan kemudian cerai? Karena itulah ciri-ciri orang akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Lalu apalagi dikatakan di situ? Pemfitnah, suka menjelekkan orang, suka mengkhianat. Tidak tahu bersyukur, tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik.
Tidak mau berdamai, tidak dapat mengekang diri, garang. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara tahu, ini tantangan pemuridan. Adalah mengubah orang seperti ini menjadi seperti Yesus. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Paulus, sukar. Kenapa sukar? Sukar karena manusianya mungkin udah gak mau berubah. So kalau kita lihat dan kita mendapati, kok ada saya di situ Pak? Kok ada saya di situ Pak? Maka kita akan menjadi orang yang sukar untuk diubahkan. Kita akan masuk kategori orang akhir zaman. Paulus bilang sama Timotius, siap-siap nak, gereja di akhir zaman akan berbeda. Sedikit orang mau dimuridkan, sedikit orang yang mau gabung komunitas. Makanya nak, saya kasih kamu strategi. Strategi pertama, tetap fokus kepada visi misi Yesus. Apa itu? Jadikan semua bangsa murid. Atau yang kedua, kalau kamu sadar memuridkan orang susah, kamu gak usah memuridkan orang. Kamu kumpulin orang aja. Sekarang gereja banyak yang mengumpulkan orang. Tapi gak memuridkan. Karena gereja tahu, gembala-gembala mungkin tahu. Orang zaman sekarang gak mau dimuridkan Pak. Orang zaman sekarang individualis Pak. Orang zaman sekarang egois Pak. Orang zaman sekarang gak mau ada orang lain ikut campur dengan hidupnya Pak. Orang zaman sekarang udah kecapean Pak, Senin sampai Jumat. Udah kerja Pak, stres. Hari Sabtu mau liburan ke puncak, macet, stres juga Pak. Jadi bayangkan Pak, dari Senin sampai Sabtu, manusia udah stres. Masakan hari Minggu stres juga Pak. Hari Minggu kan harusnya dihibur. Harusnya kan orang kalau ke gereja hari Minggu itu ngalamin apa? Hiburan. Contohnya, worship leadernya suaranya Kalem Mariah Carey. Bandnya kayak Coldplay. AC mungkin ada 200 PK mungkin biar dingin banget gitu. Lightingnya kalau bisa jangan cuma biru-biru begini, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pokoknya semuanya dibuat indah supaya orang kalau datang ke gereja merasa nyaman. Sesudah itu, biarkan mereka pulang. Jangan menyentuh hidup mereka. Kalau saudara dikasih pilihan, nah saudara adalah gembala. Apa yang saudara pilih? Memuridkan orang atau mengentertain orang? Saudara tahu bahwa gereja zaman sekarang akan masuk kepada kategori seperti ini. Nah saya ini kan tipe orang yang introvert saudara. Saya tipe orang yang pernah punya luka masa lalu karena komunitas, kecewa sama Bapak rohani. Jadi saya pernah punya pendekatan bahwa yang penting gue jadi Kristen, gue bener, gue cinta Yesus, gue pelayanan. Tapi gue gak mau ikut campur sama yang namanya komunitas karena orang-orangnya rese semua. Jadi saya bangun sebuah kehidupan di mana saya mau jadi Kristen. Tapi saya gak mau ikut dengan komunitas manapun. Saya gak mau terlibat dengan orang Kristen manapun karena orang Kristen rese semua. Sampai satu ketika Tuhan tegur saya dengan pernyataan sederhana. Nah, kalau kamu jadi orang Kristen kayak begitu, mau tinggal di sorga sebelah mana? Sampai akhirnya saya berpikiran, ya ini bercanda-bercanda, sekarang udah bercanda, tadi benar sekarang bercanda. Saya bilang sama Tuhan, dalam bercandanya ya, karena serius tadi udah. Saya mau jadi calo buat sorga Tuhan. Calo khusus buat orang-orang yang tidak mau berkomunitas. Nah kalau saudara mau masuk surga, berkomunitas itu syarat wajib. Karena tidak ada orang individualis dan egois masuk surga. Tapi kan karena saudara pengen individualis dan egois dan pengen ke surga, jalur umum gak bisa. Harus lewat saya. Saya adalah calo buat orang-orang yang gak mau berkomunitas di surga. Saya punya kafling khusus di surga sebelah kiri. Khusus buat orang-orang yang tinggal sendiri di rumah. Jadi bayangkan saudara nanti kalau di sorga, tinggal di rumah sendirian. Seperti di apartemen gitu. Gak peduli sama orang sebelah saudara. Pas saudara mau buka pintu, Pak David, harus tutup lagi deh. Malas gue ditanyain. Pas buka pintu lagi, Pak Awi, aduh. Tutup lagi pintu. Kalau saudara tidur, jam 6:30 pagi, lagi enak-enak tidur. Ada yang ngetok pintu. Yosep. Yosep. Apa sih ini pagi-pagi? Yosep. Buka pintu. Tuhan Yesus. Iya, udah berdoa belum? Belum. Udah baca Alkitab? Aduh, belum juga. Ayo dibaca dong. Iya. Tutup pintu. Ngeselin orang kayak begini. Kita pengen sorga yang gak ada Yesusnya. Kalau mau jujur. Kita pengen sorga tapi gak usah ada Tuhan Yesus. Karena kalau ada Tuhan Yesus di sorga tuh dia ingetin kapan kita saat teduh.
Dia ingetin kapan kita berdoa. Dia tegur kalau kita salah. Nah masalahnya itu fungsi seorang gembala kul di komsel. Di komsel kita diingetin, shalom Bapak Ibu yang terkasih, sudah saat teduh belum? Shalom Bapak Ibu, hari ini kita ada pembacaan Alkitab loh, sudah belum dibaca Alkitabnya? Kita tuh gak mau diingetin, kita malas, kita gak suka orang ikut campur dengan kehidupan kita. Akhirnya kita cari calo. Dan kalau ada di antara saudara yang mau ke sorga tapi gak mau berkomunitas, silakan hubungi saya. Saya punya kapling khusus sebelah kiri sorga. Khusus buat saudara tinggal sendirian full AC. Enggak, saya bercanda ya. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana mungkin orang egois ada di sorga. Bagaimana mungkin orang yang gak mau berkomunitas, gak mau ketemu orang Kristen lain, gak mau senyum sama orang Kristen lain, bisa ada di sorga. Bagaimana caranya mereka hidup di sana? Kayaknya gak mungkin. Gak mungkin kayaknya. So hari ini kita punya pengertian ya. Kita akan dikagetkan dengan begitu banyak orang Kristen yang tidak masuk sorga. Kita akan berkejut lagi ketika mendapati banyak pendeta gak masuk sorga juga. Kenapa saudaraku? Karena hari terakhir akan datang masa yang sukar. So hari ini coba kita lihat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5 di situ dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan dari ibadah. Kekuatan dari komunitas. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak suka pemuridan dan pembentukan. Kita suka hiburan. Dia berkata, hibur saya aja deh Pak. Tapi jangan ikut campur dengan hidup saya. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya sendiri. Gimana caranya manusia akhir zaman mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginannya? Karena kalau bayar PK-nya mahal saudara. Beberapa pendeta tarifnya udah tinggi. Gimana caranya manusia akhir zaman yang katanya orang Kristen ini mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginannya? Lewat YouTube. Di YouTube Anda bisa buat playlist isinya pembicara favorit. Di TikTok Anda bisa buat playlist. Khotbah-khotbah favorit saya. Akhirnya kita jadi orang-orang yang mungkin secara emosional dibangkitkan dengan pesan khotbahnya. Tapi kita gak pernah benar-benar berubah. Apa bedanya pembicara di Instagram dengan gembala kul? Bedanya di sini saudara. Kalau pembicara di Instagram, misalnya dia khotbah begini. Bapak Ibu, sebagai suami minta maaf kalau salah. Jangan egois. Jangan istri terus yang minta maaf. Sebagai suami rendahkan hatimu. Kita tersentuh mungkin. Iya ya. Saya sebagai suami harus berubah ya. Tapi dia itu gak berubah kita. Kita cuma terinspirasi dengan khotbahnya. Tapi kalau gembala kul, Pak, coba minta maaf sama istri. Iya ya Pak. Gak sentis itu. Gembala kul nanya lagi. Kenapa Bapak gak mau ngampurin istri? Ya. Saya gengsi Pak. Kok Bapak gengsi? Bapak kok hatinya seperti itu? Kita didesak untuk mulai menguji hati. Ayo Pak. Kalau Bapak ingin pernikahan Bapak pulih, minta maaf duluan Pak. Tapi sebenarnya bukan saya yang salah Pak. Istri saya yang salah. Iya Pak. Tapi ayo mulai dari Bapak dulu. Ngeselin gak saudara? Ngeselin banget orang kayak begitu. Tapi dengan cara begitu kita berubah. Katakan amin. Kita harus didesak untuk berubah. Kadang harus ada orang yang datang ke sangkar kita dan mengobrak-abrik sangkar kita. Kadang harus ada orang yang mengintervensi kita untuk kita berubah. Karena kalau enggak, kita akan terus punya alasan untuk. Saya bikin sekolah doa dan kenabian, beberapa di antara saudara ada yang ikut. Saya tanya begini sama pesertanya. Siapa di antara saudara yang pernah mendengar suara Tuhan? Lalu ada beberapa angkat tangan. Saya tanya ke satu ibu, Bu, Tuhan bicara dengan cara apa Bu? Seringnya Pak lewat Instagram atau TikTok Pak. Jadi waktu saya scroll saya dengar khotbah, saya dikuatkan. Oke. Saya nanya sama tuh anak muda. Kalau kamu, Tuhan bicara lewat apa sama kamu? Sama saya juga kadang suka lewat Instagram kalau lagi stres, lagi tertekan. Saya scroll Instagram, aduh dapat khotbah yang menguatkan. Oh ya luar biasa ya. Terus saya bilang begini, itu yang bicara Tuhan apa algoritma itu? Kayaknya algoritma Instagram yang bicara. Karena kalau saudara scroll Instagram, saudara akan mendapati kepekaan saudara makin hari makin tumpul. Orang yang cuma dengar suara Tuhan lewat khotbah Instagram,
tidak akan peka dengar suara Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Karena dengarkan baik-baik ini nih. Kita scroll nih. Pastor Joseph Kelly. Saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Mungkin saudara sedang terikat dengan utang piutang hari ini. Tapi Tuhan membebaskan saudara di utang piutang saudara. Amin. Dah ya. Dari tadinya saudara nangis karena hadirat Tuhan, tiba-tiba nggak kesel. Orang ini muncul ngapain juga gitu kan. Lalu saudara scroll lagi, video lucu. Ada orang naik motor gaya-gayaan, tiba-tiba jatuh. Saudara ketawa. Konyol banget. Saudara scroll lagi sekali lagi. Saudara lihat lagi. Ada pertingkaian antara artis mau bercerai. Bener ya, padahal dia udah setia sama orang ini waktu sakit ya. Kok sekarang waktu dia udah sehat malah dicerai, ini gak bener banget nih orang. Saudara scroll lagi. Philip Mantova. Yes. Saudara bisa bayangkan betapa jiwa kita dipermainkan oleh Instagram. Anda akan menjadi tidak peka dengar suara Tuhan ketika Anda perlu. Karena itu namanya instan gratifikasi. Belum berdoa, belum baca Alkitab, belum puasa. Kok udah dengar suara Tuhan? Dari mana suaranya? Mana harga yang saudara bayar untuk dengar suara Tuhan? Ada. Kita nggak bayar harga lagi buat dengar suara Tuhan karena dengar suara Tuhan udah gampang. Lewat Instagram, lewat khotbah pembicara kita dengar suara Tuhan. Sorry, itu suara algoritma. Kalau kita mau benar-benar dengar suara Tuhan, dituntun oleh Tuhan, kembali ke Alkitab, kembali ke saat teduh. Siapa yang ngajarin kita kembali ke Alkitab dan saat teduh? Cool, live, komunitas, komsel. Makanya kenapa jemaat zaman sekarang gak mau berkomunitas. Dan tambah lama mereka tambah gak peka dengar suara Tuhan. Mereka ngandelin semua khotbah di Instagram dan TikTok. Nah kini ketika kita punya masalah, punya pergumulan, kita blank. Kita nggak tahu lagi Tuhan bicara sama kita gimana caranya. Kita nggak lagi dengar suara Tuhan, kita nggak lagi ngerasain hadirat Tuhan. Kita sudah jadi orang-orang yang tumpul secara rohani. Itu strategi jahat setan di akhir zaman. Walaupun saya suka posting video khotbah saya di Instagram, saya nggak mau orang bergantung sama itu. So sekarang mari kita lihat. Paulus berkata begini. Dalam 1 Korintus pasal 4. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus tuh udah lihat dari jauh-jauh hari. Di akhir zaman akan banyak pembicara, banyak pengkhotbah, banyak pendeta berseliweran di sosial media. Tapi tidak satupun dari mereka mau jadi bapa buat Anda. Saya pelayanan di Bandung. Main di Bandung lagi liburan. Tiba-tiba ditelepon. Pastor, mama saya mau bunuh diri. Hah? Kenapa? Kehilangan uang. Berapa banyak uangnya? Banyak sekali. Waduh, tolong Pastor, tolong datang ke sini. Saya lagi di Bandung Pak. Iya Pastor, berapa lama ke sini? Langsung saya bilang ke istri saya, liburan berhenti dulu, kita pulang. Saya mau tanya, ada tidak pendeta yang Anda temukan di YouTube mau melakukan itu buat Anda? Pendeta yang Anda bangga-banggakan itu. Coba telepon. Uang komen di Instagram aja gak ada yang balas. Saya lihat ada pendeta terkenal, jemaat semua komentar ada kurang lebih 3.000. Pak pendeta tolong doakan saya Pak, anak saya lagi sakit Pak. Pak tolong doakan saya supaya bisnis saya bisa maju Pak. Gak satu pun dibalas sama pendetanya. Kenapa? Karena dia sudah sibuk. Tapi gembalaku sekalipun tidak sehebat, sekeren pendeta di Instagram, Tuhan perlengkapi dengan kuasa buat tolong kita. Cool saudara, live saudara, komsel saudara. Sekalipun tidak sehebat gereja yang Anda lihat di YouTube. Tapi kalau Anda datang berdoa bersepakat di situ, mujizat bisa terjadi. So hari ini kita harus bergerak dari sekedar jemaat yang datang ke gereja menjadi jemaat yang berkomunitas. Karena mungkin di situ tempat kita mengalami kemuliaan Tuhan. Coba saudara perhatikan gambar berikut. Ada sebuah fenomena yang terjadi di Jakarta dan seluruh Indonesia. Khususnya di area Trogong, Jelambar, karena saya sering lewat situ. Orang-orang dengan motor miau. Suaranya miau. Motornya mah cuma miau. Tapi suara motornya miau. Jadi kalau dia udah ngegas itu begitu. Udah kayak bahasa roh. Ada yang alasan begini, Pak emang sengaja Pak. Karburator lalu knalpot itu saya rombak karena yang bawaan pabrik gak kenceng. Kalau saya rombak motornya jadi kenceng Pak. Tapi pernah gak saudara ketemu motornya leletnya minta ampun. Suaranya terdengar sampai sorga. Motor saya yang gak bersuara. Menurut secara psikologi itu namanya orang narsistik.
orang-orang yang ingin dihargai melampaui kapasitas. Kenapa pakai strobo? Pejabat. Kalau bukan ngapain pakai strobo? Ngapain? Biru gitu. Pengen dikasih jalan. Memang saudara siapa? Presiden juga bukan. Tapi narsis adalah sebuah hal yang membuat kita sadar orang makin cinta dirinya sendiri. Wah, pengusaha kaki 5. Baru kaki 5, belum kaki 8. Kenapa orang jadi begitu? Karena akhir zaman. Nah masalahnya kan jadi begini, saya cuma pakai contoh doang motor. Contohnya begini loh. Motor itu kan sudah saya modif supaya suaranya ribut ya saudara ya. Misalkan saya kasih pinjam ke Pak Awi. Pak, Bapak kan mau ke Indomaret Pak, pakai motor saya aja Pak. Waktu dipakai Pak Awi, suaranya jadi lembut enggak? Misalnya nih, saya pakai motor, saya pinjemin ke Pak Awi. Suaranya berubah jadi lembut enggak motornya? Tetap besing, tetap bising. Kenapa tetap bising? Karena motornya sudah dimodif kayak begitu. Nah, kita ini semua adalah hasil modifikasi masa lalu. Lewat orang tua, lewat trauma, lewat kegagalan pernikahan mungkin, lewat kehancuran rumah tangga mungkin, lewat broken home, lewat penipuan, lewat pengkhianatan, lewat pelecehan, lewat pola asuh yang buruk, kita dimodifikasi. Nah modifikasinya bisa beda-beda. Contohnya kalau saya, karena saya pernah kecelakaan, pernah dibully di sekolah, saya pernah diejek di sekolah, saya nggak pernah dihina bapak saya sendiri, kamu mau jadi apa udah cacat. Saya tumbuh jadi anak yang dimodifikasi untuk jadi anak yang garang, kasar. Kayak ini kasar orangnya saudara. Emang gak kelihatan karena wajah saya mirip Lee Min Ho, tapi saya kasar. Cara saya, tolong Pak David maafkan saya. Tapi saya orang kasar. Apalagi saya Ambon. Saya kasar saudara. Saya pernah sekali waktu lagi naik motor, kejadian gak pernah saya lupa itu. Ada Pajero karena lagi macet tiba-tiba dia tabrak motor saya. Motor miring. Saya pukul ke Pajero sampai bengkok. Di tengah-tengah orangnya lagi macet. Sampai kaget, sampai ke si Pak Oganya kaget. Itu kasar saudara. Nah waktu saya melangkah ke pernikahan, di kasar ini gak berubah. Pernikahan gak mengubah saya. Waktu saya masuk pelayanan gak ngubah saya. Saya si kasar ini. Tapi waktu saya masuk cool, yang ngubah bukan cuma satu soalnya sih. Gembala coolnya, anggota coolnya. Jadi bayangkan, ada 4-5 orang yang bersama-sama bersepakat dipakai Tuhan untuk mengubah saya dari berbagai sisi. Kalau pernikahan kan lawan kita cuma istri ya, iya kan? Ketek. Kita kan cuma suami lawan kita kan? Kita bentak sedikit, sembunyi di belakang, di kolong tempat tidur suami kita kan? Kita bentak sedikit, kok tinggalin kamu ya? Oh ya mama, maafin mama kan? Tapi di komunitas Anda bentak orang gak peduli. Di komunitas gak ada yang takut sama saudara. Di komunitas setiap orang dipakai Tuhan mengubah kita. So akhirnya ketika kita gabung komunitas kita gak nyaman karena gak ada orang yang pernah ganggu saya. Istri saja gak berani. Tapi ini gembala kul keterlaluan, sembarangan. Kok bisa-bisanya dia bilang sama saya orang yang arogan. Gitu ya. Tanpa sadar Yesus lagi mengubah kita. Kenapa? Karena waktu kita gabung di kul, kita ini motor modifikasi yang ribut. Waktu kita sampai kepada Yesus, Yesus bilang begini, ini modifikasinya salah Joseph. Kamu tuh bukan anak yang kasar, bukan anak yang garang. Bukan, kamu tuh anak yang lemah lembut seperti aku. Ya aku gak mau jadi anak yang kasar nih Tuhan, aku gak mau jadi pria yang kasar, gak mau. Kasar sama istri, sama anak, gak mau. Itu gimana? Ya itu harus dipretelin itu. Knalpot ribut, karburator itu harus dipretelin semua. Terus ngapain itu kamu pakai lampu banyak-banyak mau Natalan? Harus dicopotin itu lampunya, ngabisin aki. Waktu saya datang sama Tuhan, saya dipretelin. Caranya gimana Tuhan pretelin saya? Lewat orang di sekeliling saya. Saya mulai dipretelin dari egois, sombong, angkuh. Merasa gak ada yang bisa sentuh saya. Saya dipretelin di kul. Akhirnya saya berubah. Waktu kul mengubah saya, istri saya melihat, kamu jadi berubah ya. Iya gitulah kira-kira. Puji Tuhan ya kamu berubah. Saudara, kenapa setan gak mau jemaat berkomunitas? Kenapa setan cuma mau jemaat ke gereja? Karena dengan cara begitu dia membuat orang tidak akan pernah berubah. So hari ini kalau di antara saudara yang belum gabung komunitas, belum gabung kul, at least try it once. Coba sekali aja. Kalau belum pernah Anda melakukan itu seumur hidup Anda, ayo coba sekali. Melangkah hubungi Pak Santo, Pastor Santo, Pastor David. Bilang, Pak boleh testing gak? Boleh. Iya bener. Karena kul itu gak boleh dipaksa. Tapi minimal coba dulu masuk, bergabung, terlibat. Dan rasakan.
So kita adalah orang-orang yang terluka. Karena kita terluka, kita akhirnya menjadi orang-orang yang egois. Tidak seorang pun dari kita punya cita-cita jadi orang egois. Tidak seorang pun dari kita ketika kita lahir waktu baby, kita menangis dan berteriak, egois, egois. Enggak ada. Kita jadi egois oleh karena pengalaman kita dari sejak kita kecil. Masalahnya Tuhan gak pengen kita begitu. Jadi kita mau berubah. Kembali kepada settingan awal, bukan motor yang dimodif. Caranya gimana kembali ke settingan awal? Masuk bengkel. Bengkelnya di mana? Di Kul. Siapa montirnya? Gembala Kul dan orang di dalam. So hari ini saudaraku yang terkasih, saya nggak lagi mau menghakimi siapapun karena saya juga orang yang terluka. Saya cuma mau bilang bahwa kalau Anda belum pernah Kul sekalipun dalam hidup saudara, sekalipun nggak pernah, cobalah melangkah. Ada antara saudara yang pernah terluka, kecewa karena Kul, beri kesempatan sekali lagi. Terlibat di Kul. Saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Yuk, sekarang kita lihat konflik apa yang biasanya terjadi ketika seseorang bergabung di Kul. Dari sisi anggota Kul atau murid, sensitif dan mudah tersinggung. Kenapa ada orang yang seperti ini? Saya udah gak mau ikut Kul lagi Pak. Saya sakit hati. Kenapa? Masa Pak, roti Srikayanya habis gak kebagian Pak. Minggu depan dia gak ikut Kul lagi karena gak kebagian roti Srikaya. Tapi orang begini ada. Dari sisi pemimpinnya, otoriter, pemimpinnya juga punya luka. Saudaraku, kalau kita sebagai anak tidak pulih hubungan kita dengan Bapak, kita akan jadi Bapak yang persis sama yang kita benci. Psikologi menyatakan kalau ada anak benci sama bapaknya yang perokok, anaknya rokok juga. Kalau ada anak gak suka dengan bapaknya yang suka nonton film porno, anaknya ikut film porno juga. Kalau ada anak benci sama mamanya karena mamanya suka ngatur, ketika dia besar dia jadi seperti mamanya. Kenapa? Karena kepahitan selalu mengulang pola dosa yang sama. Jadi kalau ada pemimpin Kul yang otoriter, mungkin dia pernah diperlakukan kayak gitu sama pemimpin sebelumnya. Dan dia belum sembuh dengan luka itu. Makanya kita harus pulih, kita harus berubah. Petrus memberikan sebuah solusi bagaimana caranya kamu bisa pulih. Kamu bisa mengalami berkat dari komunitas. Kamu bisa menjadi seorang yang punya hati anak. Petrus bilang, kamu harus mengecap kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama mengecap kebaikan Tuhan. Sebelum kita lihat slide terakhir yang berisi kata-kata mutiara, saya mau satu kesaksian. Saya mewawancarai kurang lebih ada 57 sampai 60 pendoa yang ada di gereja saya. Semuanya pelayanan di departemen doa. Saya wawancarai mereka selama 3 hari berturut-turut. Dan satu pertanyaan yang saya ajukan membuat 90% dari mereka menangis. Saya tanya begini, Pak, Bu, apa yang membuat Bapak dan Ibu mau melayani di departemen doa? 90% nangis dengan pertanyaan ini. Saudara tahu dia jawab apa? Pak, Tuhan udah terlalu baik sama saya. Apa sih yang bisa saya lakukan membalas kebaikan Tuhan kecuali pelayanan? Nangis. Dan saya gak pernah bisa lupa ada seorang istri yang suaminya sedang sakit kanker. Mengucapkan pernyataan itu sambil menangis. Tuhan udah baik sama saya. Padahal suaminya lagi sakit kanker. Dia masih bilang Tuhan baik. So lewat pernyataan Petrus ini kita belajar. Yang bisa membuat Anda bertahan di tengah proses. Di tengah pembentukan. Adalah karena Anda mengalami kasih Tuhan. Gembala Kulnya mungkin ngeselin. Tapi di Kul Anda ngalamin mujizat. Anggota Kulnya mungkin agak rese. Tapi Dewat Kul Anda mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Petrus bilang begini. Kamu akan tetap teguh kalau kamu terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kamu. Jangan lihat kekurangannya. Jangan lihat kelemahannya. Jangan lihat gerejanya kecil. Jangan lihat anggota Kulnya sedikit. Lihat apa yang kamu alami di situ. Sekalipun anggota Kul kamu cuma 5 orang, kamu ngalamin mujizat gak di situ? Kalau ya, good. Gembala-gembala Kul, jangan patah semangat. Jemaatnya gak banyak. Tapi kalau ada mujizat Tuhan di situ, kita lihat yuk. Slide terakhir, baca dalam hati saudara masing-masing. Seakan-akan Tuhan lagi bicara sama kita seperti ini. Mungkin selama ini engkau berusaha mencintai dengan tulus, namun yang kau terima hanyalah ketidakpedulian. Engkau telah memberi yang terbaik, tetapi tetap dianggap kurang. Mungkin engkau tumbuh bersama orang tua yang sulit memahami, memiliki pasangan yang hanya ingin dimengerti, atau anak yang tidak lagi menghargai pengorbanan.
Semua itu perlahan membuat engkau belajar bahwa kasih seringkali membawa luka. Engkau mulai menutup hati, berhenti berharap, berhenti mengasihi. Menahan diri untuk tidak menjalin hubungan terlalu dalam, apalagi ikut cool. Aduh, karena setiap kali engkau terbuka, engkau terluka. Namun hari ini Tuhan seakan berkata, aku melihat segalanya. Aku tahu bagaimana rasanya disalahpahami dan dikhianati oleh mereka yang kau kasihi. Mungkin anggota kulmu sendiri. Aku ada di setiap luka dan air mata yang gak terlihat manusia. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudaraku, kita semua orang sesat dulunya. Benar ya? Tersesat karena narkoba, tersesat karena pergaulan buruk, tersesat karena hutang piutang, tersesat karena penyembahan berhala, tersesat karena pernikahan yang menyakiti. Kita tersesat. Nah waktu kita tersesat, Yesus bilang begini, aku tinggalkan yang 99, aku cari yang satu. Waktu dia temukan yang satu, dia bawa. Dibawa kemana saudara? Ke kumpulan domba-domba yang juga tersesat. Jadi kul adalah tempat domba-domba yang tersesat dikumpulkan oleh Tuhan. Supaya jalan mereka yang belok-belok jadi lurus. Jadi sebelum kita berpikir bahwa saya orang paling benar di kul yang lain gak benar. Hey, kita semua orang tersesat. Dan tidak ada domba yang dikasih kafling sendirian full AC. Semua domba dibawa ke kandang dan dikumpulkan dengan domba lain. Hidup berdampingan dengan orang percaya lain itu susah saudara. Tapi percayalah itu kehidupan yang Tuhan mau kita jalani. Kenapa? Karena ada berkat di situ. Ada mujizat di situ. Ada pertolongan Tuhan di situ. Mobil saya pernah mogok di perapatan Grogol. Saudara tahu yang saya telepon siapa? Keluarga saya sendiri di gereja. Matias, tolongin bawain bensin. Habis bensin lupa ngisi. Mobil saya ditetot sama orang dari belakang. Mereka naik motor, suami istri, bawa bensin di botol aqua, mereka isiin bensin. Saya mau hubungi siapa? Siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Bisa angkat tangan? Itu yang membuat kita akan terus maju. Lewatin proses, lewatin pembentukan, kita akan tetap setia. Amin. Karena Tuhan telah membuktikan kebaikannya sama kita. Mari kita bangkit berdiri, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.